Shalom, warga kerajaan yang dikasihi dan cintai Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama berjumpa dalam Kingdom Community Message. Dan ini adalah khotbah hari Minggu yang kemarin, di mana Bapak Gembala Senior kita, Pak Timotius Arifin, menyampaikan pesan, menyampaikan message tentang The Man of God. Ya, di materi yang sudah dibagikan, di pertama kita akan ditanya tentang makna dari kesuksesan secara pribadi menurut saudara apa. Ya, saudara bisa sharingkan di komsel saudara masing-masing. Oke, firman Tuhan Man of God diambil dari 1 Raja-Raja 13. Ya, saudara nanti bisa baca dengan lengkap ini di pasal 12 dan 13, saudara ya. Nanti saudara bisa baca sendiri, tapi saya akan sharing dari pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasannya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ya saudara, Man of God itu ditujukan kepada seorang hamba Tuhan, ya, seorang pelayan Tuhan, seorang abdi Tuhan. Dan kata Man of God ini berarti tidak hanya seseorang yang hidupnya adalah milik Tuhan, ya, seseorang yang hidupnya adalah kepunyaan Tuhan, tetapi kata Man of God ini berbicara tentang hidup yang memprioritaskan Tuhan. Bagaimana hidupnya itu adalah yang didedikasikan, hidup yang diberikan bagi Tuhan. Ya, istilah ini tidak semua orang akan mendapatkannya, tapi hanya orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya dan menyerahkan seluruh kehidupannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, contoh yang menarik dari kisah ini memang tidak disebutkan namanya siapa, saudara, tapi dia datang untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Karena Yerobeam yang adalah raja atas 10 suku yang ada di Israel, dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Memang dia adalah seorang raja yang istilahnya melepaskan diri dari Rehabeam. Kenapa? Karena Rehabeam sebelumnya yang menjadi raja atas seluruh Israel, dia melakukan satu tindakan yang akhirnya membuat kerajaan itu Israel terpecah menjadi dua. Ya, Rehabeam menjadi raja atas 2 suku, ya, suku Yehuda dan Benyamin. Selebihnya Yerobeam yang menjadi raja. Nah, yang menarik saudara bahwa kata Man of God ini, ya, itu menunjukkan ada kualitas-kualitas kehidupan yang ditampilkan. Nah, saya percaya bahwa kerinduan Tuhan untuk setiap kita, umat kepunyaannya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita juga menjadi the Man of God, kita menjadi abdi Allah, kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang mendedikasikan kehidupan kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kita akan belajar yang pertama, ya, kualitas dari abdi Allah. Yang pertama di sini dikatakan bahwa seorang yang bergerak atas perintah Tuhan, artinya memiliki ketaatan yang total, ketaatan yang penuh. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 13 ini di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat kelima dan ayat ke-9 itu menunjukkan yang pertama, ya, dikatakan Yerobeam berdiri atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Jaraknya cukup jauh, saudara, Yehuda ke Betel. Tetapi oleh karena Tuhan yang menyuruhnya, jarak tidak membuat masalah.
Ya, yang penting adalah bagaimana kehendak Tuhan itu bisa dilakukan. Kadang-kadang kalau kita diminta pelayanan, kita diminta untuk melakukan sebuah tanggung jawab kepercayaan, kadang-kadang kita melihat, aduh jaraknya terlalu jauh. Ya, mari saudara kita lihat teladan dari abdi Allah ini. Jarak tidak menjadi masalah. Ya, lalu yang berikut di ayat yang kedua, lalu atas perintah Tuhan berseru orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, hai mezbah. Tuhan menyuruh dia untuk apa? Mendeklarasikan bahwa mezbah itu akan terbelah. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kalau pelayanan itu bukan dari Tuhan, ya, maka pelayanan itu tidak akan berdampak. Ya, pelayanan itu tidak akan menjadi berkat, malahan itu akan menjadi banyak masalah tentunya. Ya, saudara ya. Dan pertanyaan untuk setiap kita, ya, dalam masa-masa pandemi seperti ini, mungkin ini waktu yang tepat juga untuk kita merenungkan kembali, ya, apakah kita tetap melakukan segala sesuatunya, pelayanan kita, ya, tanggung jawab kita di keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Apakah kita telah melakukan semua itu dengan sepenuh hati kita, dengan tanggung jawab karena kita mengasihi Tuhan, melakukan dalam ketaatan yang total kepada Tuhan. Sebab jika Tuhan tidak memerintahkan, ya, untuk kita lakukan, jangan kita coba-coba untuk menambahi atau menguranginya. Ya, bahaya yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, itu makna dari kesuksesan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ternyata makna sukses yang menjadi ukuran dunia itu rupanya sudah bisa masuk ke dalam gereja. Ya, kita bisa melihat bagaimana ukuran keberhasilan itu dilihat dari jumlah jemaatnya, bagaimana gedungnya, bagaimana fasilitas yang ada di tempat itu. Nah, hati-hati dengan standar kesuksesan pelayanan seperti ini, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak bergerak karena kehendak Tuhan, karena tuntunan Tuhan, maka tinggal tunggu waktu saja. Ya, jangan sampai pelayanan yang kita mulai di dalam roh itu kita akhirinya di dalam kedagingan. Ya, lebih baik kita kelihatannya sederhana, kelihatannya tidak terlalu mewah, tidak terlalu wah begitu, tetapi buah-buah yang dihasilkan adalah buah-buah yang manis, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, lalu yang kedua, saudara, di dalam kisah ini kita belajar kualitas dari abdi Allah itu adalah tidak hidup dalam ketakutan, ya, tetapi hidup takut akan Tuhan. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, di situ dikatakan, maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Kita melihat di sini bahwa Yerobeam dia memiliki ketakutan. Jangan sampai orang-orang ketika mereka beribadah ke Yerusalem, karena Yerusalem berada di Yehuda, saudara, maka nanti hati mereka akan kembali kepada Rehabeam. Oleh karena ketakutan ini, maka dia mengambil sebuah keputusan yang tentu saja keputusan yang salah, saudara, keputusan yang keliru, yaitu apa? Membangun tempat mezbah. Yang pertama ada di Betel, ya, bangun lembu emas di situ, ditaruh di mezbah pengorbanan yang ada di Betel, lalu ditaruh lagi di Dan, dan menyuruh semua orang Israel 10 suku itu untuk mereka memilih salah satu di antara dua tempat itu untuk mereka beribadah dan mempersembahkan korban. Lalu yang lain lagi, dia mengangkat imam-imam. Mezbah pengorbanan itu diangkat dari orang-orang yang sembarangan, yang tidak seharusnya. Dia tidak
memilih seperti ketentuan dari orang-orang Lewi yang harus ada di dalam tempat itu. Siapa yang mau, siapa yang bisa, dia langsung suruh untuk mengambil tugas pelayanan tersebut. Ya. Dan tentu saja ini adalah sebuah keputusan yang didorong, dikendalikan oleh karena sebuah ketakutan. Saudara, jangan pernah kita membuat keputusan ketika kita sedang dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Karena di dalam ketakutan kita pasti akan mengambil keputusan yang salah. Kecenderungan orang yang ketakutan ya adalah dia berpikir sendiri, dia rasa-rasa, dia rambut sendiri, saudara. Dia berkata-kata sendiri kepada dirinya sendiri, dan biasanya semuanya itu adalah hal-hal yang negatif. Ya, tentu saja seorang abdi Allah nggak boleh hidup di dalam ketakutan. Ya, tetapi kita belajar setiap hari untuk hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan takut dengan apapun, sebab dia pasti akan ada di dalam kebenaran. Contoh yang baik lagi ketika Salomo, dia berdoa untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Memang setelah dia minta hikmat, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat pengertian, tetapi segala kekayaan, segala bahkan kemasyuran, popularitas Salomo dapatkan. Tetapi lihat akhir dari kehidupannya, ketika semua melimpah dalam kehidupannya, ternyata dia menikah dengan banyak wanita. Dia membuat bahkan bangsa Israel untuk keluar dan meninggalkan Tuhan. Dia nggak lagi menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Ya, kalau saja dia meminta roh takut akan Tuhan, kalau saja Salomo meminta untuk hidup dalam roh takut akan Tuhan, saya percaya ada ekstra perlindungan yang Tuhan berikan untuk keluarganya. Pasti keluarganya akan terpelihara, pasti keluarganya akan baik, saudara. Ini kata kunci yang baik yang kita perlu lakukan, bahwa biarlah kita hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Kita nggak takut akan siapapun, akan apapun dalam dunia ini. Ya, nah hal yang nggak kalah penting untuk kita perhatikan adalah perhatikan dengan siapa kita bergaul. Kenapa, saudara? Karena di dalam Mazmur 1 yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Saya percaya pada waktu kita punya kelompok, punya teman-teman, punya orang-orang yang dekat dengan kita, yang juga mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka kita akan bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran ini. Memang kalau kita mau masuk untuk menjangkau, saudara, ya kita memang disuruh Tuhan untuk masuk ke dalam gelap, karena kita adalah terang. Tapi bukan berarti kita tinggal di dalam kegelapan. Bukan berarti kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita menjangkau mereka, tapi setelah itu kita harus kembali kepada komunitas di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh. Mari pastikan setiap kita untuk ada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang tepat, di mana kita akan hidup untuk saling menguatkan, saling menolong, saling mengasihi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mari saudara-saudara, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar menjadi abdi Allah, menjadi the man of God, yang mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan, memiliki kualitas yang pertama adalah bergerak oleh karena perintah Tuhan, bergerak oleh karena kehendak Tuhan dalam ketaatan yang penuh. Dan yang kedua, yang hidup dalam roh takut akan Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.